أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan ini kita diberi peluang, diberi kekuatan untuk berkumpul di majelis ini untuk kembali mengkaji agama kita, saling tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan majelis kita, amal kita sebagai amal yang saleh dan menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tema umum, nasihat-nasihat untuk kita masing-masing. Di antaranya yaitu agar kita senantiasa berusaha berpegang teguh dengan ajaran agama kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk mempelajari agama, dan itu menjadi salah satu jalan yang paling utama agar kita tetap istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Kondisi kita di masyarakat kita yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, kadang membuat kita goyah, membuat kita lemah semangat dan lemah iman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ada saja cara syaitan menggoda manusia, entah dari jalur syubhat maupun syahwat yang senantiasa berkitar di sekeliling kita. Karenanya upaya untuk tetap istiqamah di atas ajaran Allah Azza wa Jal merupakan suatu keharusan, suatu usaha yang harus kita senantiasa upayakan agar kita terus berada di atas jalan yang benar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita tentu ingat bagaimana pesan-pesan ayat-ayat Al-Quran
pesan-pesan Allah Azza wa Jal melalui ayat-ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ayat ini merupakan ayat yang mengharuskan kepada kita untuk senantiasa berpegang dengan agama Allah, dengan sunnah nabinya, dan kita tidak menjauh dengan tafarruq, menjauh dari kitabullah, dari sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan inilah yang akan menjadi salah satu sebab keselamatan kita. Al-i'tisam bis sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah adalah suatu keselamatan. As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha gharik. Sunnah Nabi ibarat perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka akan selamat, dan barang siapa yang tidak menaikinya maka akan tenggelam. Ucapan para ulama kita dalam hal ini cukup banyak, menganjurkan kita untuk terus dengan sabar berpegang dengan agama Allah Azza wa Jal. Nabi SAW dalam hadis yang ma'ruf, hadis Irbad bin Sariyah, menggambarkan bagaimana keharusan agar kita terus al-i'tisam, berpegang teguh dengan sunnah beliau. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Adzu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Gigitlah dengan menggigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hendaknya kalian menjauhi muhdatsatul umur, perkara-perkara bid'ah. Ikhwani fid din rahimakumullah, tak lupa upaya keistiqomahan ini juga dilakukan dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak berdoa dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar tetap istiqamah di atas agama ini. Seperti yang kita ketahui dalam ayat-ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana hamba-hambanya berdoa kepada Allah Azza wa Jal, para anbiya berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mursalun, para rasul Allah Azza wa Jal, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan kalbu, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Kalau Nabi SAW saja memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, bagaimana dengan kita? Kita tidak menguasai kalbu kita. Allah lah yang menguasai kalbu kita. Bila Allah Azza wa Jal menghendaki terhalanginya kalbu kita dari hidayah, maka tidak ada satupun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Karena itu doa merupakan hal yang sangat-sangat penting. Dalam ayat Al-Quran disebutkan bagaimana salah satu doa yang diajarkan, Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau palingkan kalbu kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sisimu rahmah, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi, yang maha memberi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hidayah ini sangat mahal. Hidayah tidak bisa dinilai dengan apapun yang sifatnya duniawi. Hidayah menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Mau dinilai dengan apa? Ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah bahwa hal itu dengan karunia Allah, dengan rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya mereka berbahagia, senang. Huwa khairun mimma yajma'un, hal itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yakni dari harta duniawi, kenikmatan dunia, dan yang semisalnya. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, hendaknya ini menjadi target utama kita dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang telah kita jalani terasa begitu cepat. Kehidupan kita yang kita jalani rasanya berlalu begitu saja. Kalau kita tidak berhati-hati dalam menjaga, kemudian naudzubillah seseorang wafat tidak di atas hidayah sunnah, maka betapa meruginya. Betapa meruginya. Oleh karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, kita harus memahami mahalnya hidayah tersebut, agar kita harus sungguh-sungguh dalam menjaganya dengan berbagai upaya yang mungkin kita lakukan. Di antara upaya yang bisa kita lakukan juga adalah dengan memperbaiki niat kita, memperbaiki apa yang tersembunyi pada diri kita, as-sarair. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqim qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah hatta yastaqima qalbuh, sampai qalbunya istiqamah. Wa la yastaqim qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan qalbunya juga tidak akan bisa istiqamah sampai lisannya bisa istiqamah. Inilah keterkaitan antara organ tubuh kita dalam bab istiqamah. Qalbu, lisan, dan anggota badan kita. Nabi menyebutkan bahwa iman kita yang kita praktekkan dengan anggota badan kita, dengan mata, telinga, lisan, tangan, kaki, dan semua, tidak akan bisa dilakukan keimanan yang istiqamah tersebut kecuali bila kalbu kita istiqamah. Maka memperbaiki
apa yang tersembunyi pada kalbu kita, yaitu niat-niat, keyakinan-keyakinan, merupakan sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat mendasar. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka mustahil orang bisa istiqamah. Karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, diceritakan oleh atau diterangkan oleh sebagian ulama, kadang terjadi orang-orang yang nampak lahiriahnya istiqamah, tapi pada akhirnya justru keistiqomahan itu hilang, ya, di akhir perjalanan kehidupannya. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu bisa? Padahal selama ini tampak sebagai orang yang istiqamah secara lahiriahnya. Ternyata intinya pada qalbunya. Intinya pada sarair. Sesuatu yang tersembunyi. Yang ternyata sesuatu yang tersembunyi tersebut pada akhirnya muncul. Justru munculnya pada kondisi-kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Bahkan Nabi SAW telah mengisyaratkan akan hal ini pada hadis yang ma'ruf. Pada hadis yang sama-sama kita ketahui. Ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'mal bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Dan sungguh seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlul jannah, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan al-jannah kecuali satu dhira', hanya satu hasta. Ternyata ia justru beramal di saat itu dengan amalan ahlun nar, fayadkhulaha, lalu dia masuk ke dalam an-nar, masuk ke neraka. Nah, sungguh menakutkan dan mengkhawatirkan. Kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah as-sarirah. Apa yang tersembunyi dalam kalbunya, atau apa yang tersembunyi pada amalannya. Nabi katakan bahwa dia la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu linnas. Orang itu beramal dengan amalan ahlul jannah, tapi hanya yang tampak pada manusia. Artinya dia melakukan sesuatu yang berbeda antara yang di hadapan manusia dengan yang tidak di hadapan manusia, antara yang tampak dengan yang tersembunyi, bahkan antara lahir dengan batinnya mungkin ada perbedaan. Nah, hal ini membuat dia akhirnya jatuh dalam kondisi yang sangat tragis, sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Nabi katakan, tiada lagi jarak antara dia dengan al-jannah kecuali zira'. Tapi justru saat itu dia beramal dengan amalan ahlun nar. Ibnul Qayyim rahimahullah menceritakan tentang seseorang yang di akhir hayatnya menjelang kematiannya ditalqin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Saat yang sangat mengerikan, akhir kehidupan manusia, diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi justru mengatakan bahwa dirinya kafir terhadap kalimat tauhid tersebut.
aneh, yang tentu selama ini kehidupannya sebagai seorang muslim, yang selama ini tampak mungkin di hadapan manusia amalan-amalan Islami. Karenanya ketika mau wafat ditalkin dengan talqin Islam untuk mengucap la ilaha illallah. Tapi justru di saat itu dia menyatakan kufurnya dengan la ilaha illallah. Maka setelah diteliti, dia adalah seorang peminum khamr. Amalnya tersembunyi, orang lain tidak tahu. Di hadapan manusia beramal baik, ketika bersendiri beramal buruk. Apalagi kalau memang kalbunya sebagai orang yang tidak pernah ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, atau nifaq, kemunafikan, lebih mengerikan lagi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena itulah islah as-sarair, memperbaiki hal yang tersembunyi, baik niat-niat kita, baik amal kita yang tersembunyi, semuanya kita berusaha untuk memperbaikinya. Menjadi seorang yang khusyuk kepada Allah lahir dan batin. Bukan seperti kata sebagian ulama, khusyu'un nifaq, kekhusyuan seorang munafik. Beda antara kekhusyuan lahiriahnya dengan kekhusyuan batinnya. Beda antara amalan yang tampak dengan manusia dengan amalan yang tersembunyi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika bertemu orang mukmin mengatakan kami beriman, dan ketika berpaling bertemu dengan teman-teman mereka syayatin, mereka mengatakan bahwa kebersamaan mereka dengan orang-orang mukmin itu hanya sebagai istihza, mengolok-olok mereka, mengejek mereka. Ini adalah perilaku nifaq yang akan mengantarkan orang kepada kehidupan yang berbahaya, kehidupan yang menakutkan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karenanya kembali lagi bahwa memperbaiki as-sarair, kehidupan kita yang tersembunyi, kalbu kita, amal kita, adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting demi keistiqomahan kita. Ulama mengatakan sebagaimana kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, al-khawatim mirathus sawabiq. Akhir-akhir kehidupan manusia itu adalah warisan daripada sebelum-sebelumnya. Kalau kita jujur betul-betul kepada Allah, iman kita, amal kita, maka Allah tidak akan menyengsarakannya. Allah Azza wa Jal akan merahmatinya. Allah Azza wa Jal tidak akan mungkin menyia-nyiakan orang yang betul-betul bertakwa kepadanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi kita semua harus berupaya untuk betul-betul dan sungguh-sungguh dalam menjaga as-sarair atau as-sarirah sebagaimana kita sebutkan tadi. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, tak lupa pula sebagai upaya untuk tetap istiqamah, upaya tetap untuk i'tisam, berpegang teguh dengan agama Allah, adalah terus kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu ini sungguh manfaatnya sangat besar. Sungguh manfaatnya
betul-betul akan dirasakan ya, bagi orang yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, jauhnya seseorang dari al-ilm, dari ilmu, dari majelis ilmu, dia pun akan merasakan ketika qalbunya masih hidup. Ketika qalbunya masih hidup, dia akan merasa kehidupannya gersang. Kehidupannya terasa hampa. Tidak mendapatkan ketenangan, ketentraman. Nah, itu dia rasakan ketika qalbunya masih hidup. Tapi kalau qalbunya sudah mati, maka justru dia akan senang dengan jauhnya dari ilmu dan majelis ilmu. Maka silahkan masing-masing orang mengukur kondisi dirinya. Apakah jauhnya dari ilmu dan majelis ilmu menjadi kegelisahan baginya? Kalau itu yang ada, maka syukuri. Dalam arti berarti qalbinya masih hidup. Segera diberi nutrisi kehidupan qalbunya dengan ilmu. Tapi kalau dia tidak lagi merasakan kegelisahan, kekeringan dengan jauhnya dari ilmu dan majelis ilmu, maka sudah saatnya dia menangisi qalbunya. Berarti qalbunya mati. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kebutuhan kita kepada ilmu suatu hal yang sama-sama kita ketahui bersama betapa pentingnya hal itu. Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan kepada kita bagaimana peran ilmu dalam kehidupan kita. Kata beliau dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, al-ulama billah wa amrihi hum hayatul mawjud wa ruhuhu. Ulama, para ulama yang berilmu tentang agama Allah Azza wa Jal, berilmu tentang Allah, agamanya, perintah-perintahnya, hum hayatul mawjud wa ruhuhu. Mereka itu merupakan kehidupan wujud ini, kehidupan dunia ini yang hakiki adalah mereka. Wa ruhuhu, dan merekalah ruhnya. Wala yastaghna anhum tarfata ain. Tidak mungkin mereka tidak diperlukan walaupun sekejap mata. Artinya mereka senantiasa diperlukan keberadaannya, kapanpun, dimanapun. Fahajatul qalbi ilal ilm laysat kal hajah ila tanaffusi fil hawa. Kebutuhan kalbu kita kepada ilmu tidaklah seperti kebutuhan kepada nafas di udara kita ini. Bal a'zam, bahkan lebih daripada itu. Wabil jumlah fal ilmu lil qalbi mithlul ma' lis samak. Globalnya, ilmu bagi kalbu kita ibarat air bagi ikan. Idza faqadahu mata. Kalau seseorang kehilangan ilmu itu, dia akan mati. Fanisbatul ilm ila al-qalb kanisbati dhaw'il 'ain ilaiha. Perumpamaannya juga bahwa ilmu kepada kalbu kita ini, kebutuhan kalbu kita kepada ilmu
ibarat kebutuhan mata kepada cahaya. Artinya kalau tidak ada cahaya, mata tidak akan melihat. Qalbu tanpa ilmu, dia pun akan buta. Dia akan artinya tidak mampu melihat. Demikian kata beliau rahimahullah. Betapa pentingnya qalbu kita mendapatkan giza, nutrisi dengan ilmu agar hidup. Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, "An-nasu muhtajuna ila al-ilm akthar min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Manusia membutuhkan ilmu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Lianna at-ta'ama wasyarab yuhtaju ilayhi fil yawmi marrah aw marratain. Karena makan dan minum dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sementara ilmu dibutuhkan sepanjang nafas kita. Ini pun disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah mengatakan dalam hadis yang masyhur, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah aw 'aliman aw muta'alliman." Dunia itu terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di sana, kecuali zikrullah dan yang terkait dengannya, atau aliman atau muta'alliman, atau seorang alim dan atau muta'allim. Karenanya dinasihatkan oleh para pendahulu kita, bahkan pendahulu kita dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengatakan, di antaranya adalah Abu Darda radhiyallahu an mengatakan, kun aliman aw muta'alliman aw muhibban aw muttabi'an wa la takunil khamis fatahlik. Yang artinya bahwa Abu Darda radhiyallahu an mengatakan, kun aliman, jadilah engkau seorang yang alim, atau muta'alliman, atau seorang yang belajar, atau muhibban, atau seorang yang mencintai, yakni ilmu, ulama, talibul ilm asy-syar'i, atau muttabi'an, atau jadilah engkau orang yang muttabi', mengikuti ilm, ulama. Wala takunil khamis fatahlik, dan jadilah, dan jangan engkau menjadi yang kelima. Wala takunil khamis, dan janganlah menjadi yang kelima sehingga engkau akan binasa. Qala qultu lil Hasan wa mal khamis, ditanyakan kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah, yang kelima maksudnya apa? Atau siapa? Qala al-mubtadi'. Yang kelima maksudnya adalah ahli bid'ah. Akhrajahu al-Baihaqi fil Madkhal. Riwayat al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini nasihat dari Abu Darda radhiyallahu an, yang memberikan kepada kita bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Talabul ilm, apapun kita jadinya, apakah jadi talibul ilm, syukur-syukur jadi ulama, atau hanya jadi pecinta ilmu, atau yang mengikutinya saja, semuanya masih baik. Tapi kalau kita lepas daripada ilmu-ilmu tersebut,
menjadi mubtadi', maka itulah kebinasaan. Kita tidak lagi bisa istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi bisa istiqamah di atas agama Allah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah as-salamah. Demikian ahibati billah rahimakumullah, beberapa nasihat yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, saya pribadi dan antum semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin.